Pernah nggak sih kalian mikir, di dalam tubuh kita, lebih tepatnya di lambung, terdapat cairan yang sangat asam yang mampu menghancurkan makanan, bahkan sanggup membuat logam berkarat. Namun hebatnya, lambung kita tidak dapat hancur oleh asam itu sendiri. Di sisi lain, hanya beberapa sentimeter dari lambung, darah yang mengalir di pembuluh darah kita justru memiliki sifat yang sangat berbeda. Darah kita tidak boleh asam, ia harus tetap bersifat basa agar metabolisme tetap berjalan. Sedikit saja sifat basa ini bergeser menjadi asam, nyawa kita taruhannya. Tapi gimana sih cara alam semesta mengatur semua ini? Jawabannya ada pada satu konsep yang sering kita dengar, namun jarang kita selami, yaitu potential of hydrogen atau biasa disingkat pH. Maka, pada video ini kita akan membahas lebih dalam mengenai pH. Semua bermula dari interaksi proton yang memiliki kaitan dengan konsep asam basa menurut Bronsted dan Lowry. Menurut teori ini, asam adalah donor proton dan basa adalah akseptornya. Nah, proton ini memiliki keunikan di dalam larutan loh, yaitu dia tidak pernah berada sendirian, karena ia selalu berpindah. Saat asam mendonorkan proton, ia akan menyisakan basa konjugat. Jumlah proton yang berhasil ditransfer inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya tingkat keasaman atau nilai pH. Selanjutnya kita bahas mengenai air. Kira-kira air ini termasuk asam atau basa ya? Nah, jawabannya adalah keduanya. Jadi, molekul air itu bisa bertindak sebagai asam sekaligus basa atau disebut sebagai amphoter. Sifat ini memungkinkan air mengalami ionisasi diri untuk menghasilkan ion hidronium dan ion hidroksida. Kemudian, melalui tetapan kesetimbangan air yang dikenal sebagai Kw, yang nilainya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 14 pada suhu ruang atau 25 derajat Celcius, kita dapat mengetahui konsentrasi ion hidronium. Karena konsentrasi ini sangat kecil, kita menggunakan fungsi logaritma negatif untuk menciptakan skala pH. Jadi, pH sebenarnya adalah cara kita menghitung populasi proton dalam air. Nah, berikut merupakan persamaan reaksi dan ukuran pH-nya. Oke, sekarang kita kan sudah tahu bahwasanya terdapat interaksi proton dalam berbagai zat. Namun, ternyata tidak semua zat menerima atau memberi proton dengan cara yang sama. Seperti halnya HCl di lambung yang bersifat kuat atau yang lebih kuat daripada asam cuka. Jadi, ternyata kekuatan ini bergantung pada stabilitas serta faktor polaritas ikatan dan kekuatan ikatan. Hal ini yang menentukan seberapa ikhlas sebuah molekul melepas protonnya. Semakin mudah lepas, semakin banyak ion hidroniumnya. Dan semakin rendah pH-nya juga. Begitu pula sebaliknya. Sehingga, berdasarkan informasi baru ini, kita dapat membedakan masing-masing asam dan basa menjadi 2 lagi. Sehingga kita mendapatkan 4 istilah, yaitu asam kuat dan asam lemah, lalu basa kuat dan basa lemah. Intinya, asam kuat dan basa kuat itu mereka terionisasi sempurna. Sedangkan asam lemah dan basa lemah itu hanya terionisasi sebagian. Atau sederhananya, asam kuat dan basa kuat itu lebih ikhlas untuk memberi dan menerima protonnya. Sedangkan asam lemah dan basa lemah itu tidak terlalu ikhlas untuk menerima atau memberi protonnya. Nah, karena keberadaan asam dan basa yang tidak terionisasi sempurna ini, maka digunakanlah konstanta ionisasi asam atau Ka dan konstanta ionisasi basa.
Nah, untuk konstan ionisasi asam sendiri, itu digunakan untuk mencerminkan keseimbangan antara molekul utuh dan terurai, sehingga pH dapat dihitung melalui pendekatan akar kuadrat dari hasil kali Ka dengan konsentrasinya. Lalu untuk konstanta ionisasi basa atau Kb, berbeda halnya dengan basa kuat, basa lemah ini tidak memberikan OH- secara langsung, melainkan menarik proton dari air dan menyisakan ion hidroksida yang menaikkan pH di atas 7. Nah, di antara kedua hal ini, di antara Ka dan Kb ini, memiliki keterhubungan absolut yang dapat dirumuskan melalui rumus Ka dikali Kb sama dengan Kw. Rumus ini menjelaskan hubungan antara pasangan asam basa konjugasi. Melalui hubungan ini, kita memahami bahwa jika sebuah asam sangat kuat, maka basa konjugatnya akan sangat lemah dan tidak mampu menaikkan pH secara signifikan. Begitu pula sebaliknya. Sebuah keseimbangan kimiawi yang menjadi alasan mengapa pH darah kita sulit berubah secara alami tanpa bantuan sistem penyangga atau buffer. Oke, setelah kalian mempelajari sejauh ini, kalian kepikiran nggak kenapa H2SO4 itu lebih kuat dari H2SO3? Nah, jawabannya, dalam struktur molekul dan kekuatan asam, dijelaskan bahwa keberadaan atom oksigen yang elektronegatif ternyata akan menarik elektron menjauhi ikatan OH. Hal ini akan melemahkan ikatan tersebut, yang membuat proton lebih mudah ditendang keluar, sehingga menghasilkan pH yang lebih asam. Prinsip pelepasan proton ini juga mendasari mengapa garam sering dianggap netral, tapi sifat asam basa dari garam membuktikan sebaliknya melalui fenomena hidrolisis. Garam yang terbentuk dari basa lemah akan mengalami hidrolisis kationik, di mana kationnya bereaksi dengan air dan melepaskan kembali proton ke lingkungannya, sehingga menyebabkan pH larutan garam tersebut menjadi asam. Sebaliknya, garam dari asam lemah akan terhidrolisis secara anionik, menghasilkan OH- yang bersifat basa. Hal ini menjelaskan mengapa penggunaan pupuk tertentu seperti amonium sulfat dapat meningkatkan keasaman tanah karena kation amoniumnya melepaskan proton saat bereaksi dengan kelembapan tanah. Di lingkungan kita, oksidasi asam, basa, dan amfoter juga berperan. Oksidasi non-logam seperti CO2 jika masuk ke air akan membentuk asam yang akan menurunkan pH. Sedangkan oksidasi logam akan membentuk basa. Zat amfoter seperti aluminium oksida adalah pemain dua peran yang bisa menyesuaikan diri dengan pH lingkungan. Keseimbangan ini menjadi semakin menarik dalam asam poliprotik, di mana molekul memiliki lebih dari satu proton seperti pada asam karbonat dalam darah yang melepas proton secara bertahap melalui nilai Ka1 dan Ka2. Setiap tahap memberikan kontribusi yang berbeda terhadap nilai pH total karena pelepasan proton pertama biasanya jauh lebih kuat daripada tahap berikutnya, yang menciptakan sistem kompleks namun tetap teratur. Untuk memahami fenomena ini secara menyeluruh, teori asam basa Lewis melengkapi pemahaman kita dengan menyatakan bahwa asam adalah penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah donornya. Perspektif ini sangat penting untuk memahami pH dalam cairan tubuh yang mengandung ion logam kompleks, di mana interaksi pasangan elektron antara logam dan ligan menjadikan proton bukan satu-satunya faktor penentu kesetimbangan kimia. Akhirnya, semua teori tadi menyatu dalam materi asam dan basa. Penentuan pH sebagai puncaknya, di mana kita secara matematis menggabungkan semua variabel mulai dari konsentrasi, konstanta ionisasi, hingga pengaruh suhu untuk memprediksi angka pH yang tepat dalam sebuah sistem melalui perhitungan logaritma yang akurat. Selanjutnya, angka pH yang telah kita tentukan ini kemudian menjadi faktor kunci dalam kesetimbangan larutan homogen dan heterogen.
karena pH berfungsi sebagai saklar yang mengontrol apakah zat tetap menyatu dalam cairan atau mulai memisahkan diri menjadi endapan padat. Kemampuan kontrol ini sangat krusial dalam tubuh kita, terutama pada larutan buffer di dalam darah yang bertugas sebagai satpam atau sebagai penjaga pH agar tetap berada di angka yang tepat atau angka 7,4 dengan cara menyerap gangguan asam atau basa dari luar agar keseimbangan tetap terjaga. Untuk merancang kekuatan sistem perlindungan ini secara presisi, kita dapat mengandalkan persamaan Henderson-Hasselbalch yang menghubungkan nilai pKa dengan logaritma perbandingan basa dan asam. Sebuah rumus yang menjadi nafas bagi para farmasis dalam menciptakan obat yang aman bagi jaringan tubuh. Di dalam laboratorium, efektivitas rumus dan kekuatan buffer ini dibuktikan melalui titrasi asam basa, di mana kita menambahkan cairan penetral secara bertahap untuk memantau perubahan pH secara dinamis. Perjalanan reaksi ini terekam jelas dalam kurva titrasi pH yang menunjukkan fase landai saat buffer bekerja hingga akhirnya melonjak drastis tepat di titik ekuivalen saat asam dan basa telah setara secara sempurna. Namun, jika keseimbangan ini gagal dipertahankan, maka kita akan masuk ke ranah kesetimbangan kelarutan yang menjelaskan bagaimana mineral dalam tubuh bisa mengkristal menjadi batu ginjal akibat pH urin yang tidak stabil. Dengan menentukan KSP dan menghitung kelarutan dari KSP, kita bisa menghitung ambang batas maksimal suatu zat sebelum ia mulai mengendap. Fenomena ini sangat dipengaruhi oleh pengaruh pH pada senyawa tertentu. Suasana asam justru akan memakan anion basa dan memaksa padatan yang harusnya mengendap untuk kembali larut ke dalam air. Dengan membandingkan nilai kuosien reaksi atau disimbolkan dengan Q terhadap KSP, kita bisa memprediksi kapan pengendapan senyawa ionik akan mulai terlihat secara fisik. Pada akhirnya, semua prinsip pengendapan ini dimanfaatkan dalam teknik pemisahan ion dengan presipitasi selektif, di mana dengan mengatur pH secara sangat teliti dan bertahap, kita bisa memisahkan campuran berbagai macam logam dalam satu larutan secara presisi dengan cara membuat mereka mengendap satu persatu secara bergantian. Seluruh materi yang sudah kita pelajari sebelumnya ternyata merupakan inti dari ilmu farmasi. Dalam prakteknya, pemahaman tentang pH, struktur molekul, dan konstanta ionisasi digunakan untuk merancang obat agar tetap stabil dalam penyimpanan, menentukan apakah obat akan diserap di lambung atau usus melalui perhitungan Henderson-Hasselbalch, hingga memastikan sediaan injeksi atau tetes mata memiliki pH yang sesuai dengan tubuh manusia agar tidak menyebabkan iritasi. Tanpa penguasaan pada aspek kesetimbangan ini, sediaan obat tidak hanya akan gagal secara terapi, tetapi juga bisa membahayakan keselamatan pasien akibat ketidakstabilan kimia atau pengendapan zat aktif dalam darah. Nah, kita telah membahas materi ini secara lebih mendalam. Sekarang, akhirnya kita sudah tahu jawaban dari pertanyaan awal, yaitu kenapa lambung yang sangat asam dan darah yang sangat basa bisa hidup berdampingan tanpa saling menghancurkan. Jawabannya adalah, darah kita tidak hancur karena ia memiliki sistem lautan buffer karbonat yang bekerja sesuai persamaan Henderson-Hasselbalch untuk menahan perubahan pH agar tetap stabil di angka basa lemah yaitu 7,4. Sementara itu, lambung kita terlindungi oleh lapisan mukosa yang terus melakukan proses netralisasi terhadap asam lambung yang kuat yang memiliki struktur molekul khusus untuk memecah makanan. Seluruh konsep yang kita pelajari hari ini, dari konstanta ionisasi, kurva titrasi, hingga kelarutan atau KSP, semuanya bermuara pada satu tujuan, yaitu menjaga keseimbangan pH.
Memahami pH berarti memahami bagaimana alam menjaga harmoni kehidupan.